Assalamualaikum. Kali ini Miss Tiwi akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering terlewat di Easy English, Basic English Test, Level Elementary, Part 1 till Part 5. Nah, perlu diketahui ya, tes-tes ini ditujukan untuk semua kalangan umur. Jadi semua umur yang ingin mencoba bisa. Nah, langsung lanjut ya ke TKP. Di pertanyaan-pertanyaan yang sering terlewat di part 1. Oke, yang pertama ada kata Toyotas bla 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 Japanese bla bla bla. Nah, kalimat ini merupakan kalimat nomina. Kalimat nomina itu adalah kalimat yang tak berpredikat. Makanya kalian hanya bisa lihat to be di pilihannya, ya kan? Nah, perhatikan subjeknya. Subjeknya Toyotas. Itu berarti Toyota. Nah, berarti jamak. So, the answer is pasti yang C, R, karena banyak. Jadi jawabannya Toyotas are Japanese cars. Kalau diartikan, Toyota itu merupakan mobil-mobil Jepang. Toyotas are Japanese cars. Selanjutnya ada kalimat I live bla 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 a house bla 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 Los Angeles. Nah, live itu biasanya berpasangan dengan in. Jadi antara B dan C. Nah, kalau Los Angeles biasanya juga in. So, the answer is B. I live in a house in Los Angeles. Next, ada kalimat berikut. A Mercedes is bla 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 German car. Coba kira-kira teman-teman jawabnya apa? Nah, rata-rata pada bingung antara pilih A atau C. Nah, perlu diingat, the itu digunakan ketika yang kita ajak bicara itu tahu apa yang kita maksud. Sedangkan a itu digunakan ketika kita belum yakin kalau pendengar atau yang diajak ngomong, yang kita ajak ngomong itu tahu apa yang kita omongin. Jadi pada kasus ini kalau ada pernyataan a Mercedes is bla 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 German car, belum tentu pendengar atau yang kita ajak bicara itu tahu kalau Mercedes itu sebuah mobil Jerman. So, jawabannya yang A. Nah, selanjutnya ada kalimat English is bla 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 international language. Nah, ini bisa juga diomong A atau juga the. Kalau kita ngomong sama orang yang kira-kira udah ngerti kalau bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, kita pakai the. Ketika tidak didahului dengan narasi sebelumnya, jangan pakai the karena belum tentu pasti kan. Nah, di kasus ini kita pakainya yang tapi diingat juga ada huruf I di situ. Jadi yang paling tepat untuk kalimat ini adalah yang B. English is an international language. Nah, kalau ada pertanyaan berikut pasti udah tahu kan? Nah, jadi jawabannya yang betul yang B. Milan is an Italian city. Nah, karena belum tentu juga kan yang baca informasi ini tahu kalau Milan itu adalah sebuah kota di Italia. Oke, lanjut ke part 2. Di part 2 ini teman-teman harus bisa membedakan mana interrogative sentence, mana we have question. Nah, untuk kasus ini merupakan interrogative sentence. Nah, ini ditandai dengan auxiliary di depan kalimat. Karena kalimat ini merupakan kalimat nomina, berarti teman-teman hanya bisa lihat to be di situ. Ada isn't, ada is, gitu kan? Karena kalimat ini merupakan kalimat nomina yang memerlukan to be. Nah, kenapa ini disebut interrogative sentence? Karena ada jawabannya no di situ. Ya, interrogative sentence adalah kalimat yang hanya memerlukan jawaban, kalau tidak no, ya yes, ya kan? Nah, untuk kasus ini jawabannya no. Nah, so
jawaban yang paling tepat itu kalau nggak B, C, ya D. Jawabannya no. Terus yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita perhatikan itu subjeknya. Rata-rata teman-teman terkecoh karena itu ada Eliza, berarti subjeknya she, padahal bukan. Her name Eliza, nah itu subjeknya it. Nah kalau di Indonesia kan gini, apakah namanya Eliza, gitu kan? Nah yang jadi subjek utama itu namanya, her name. Her name itu bukan orang tapi benda, jadi yang betul it. Ini catatan lagi, kalau interrogative sentence kita milih no jawabannya, di interrogative sentence itu wajib disingkat, jadi tidak boleh it is not, jadi harus disingkat notnya, jadi it isn't. Begitu juga dengan are, jadi kalau disingkat pakai no jadi no they aren't. Kecuali kata am itu nggak boleh disingkat, jadi no I am not. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang D. Is her name Eliza? No, it isn't. Untuk pertanyaan ini juga banyak yang terkecoh. Rata-rata terkecoh pada subjeknya. Ini dilihat subjek utamanya apa. Is your surname Anderson? Kalau di Indonesia kan artinya apakah nama panggilanmu Anderson? Jadi subjeknya bukan ke Anderson, bukan ke kamu, tapi ke subjeknya, your surname. Jadi untuk pertanyaan ini jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Is your surname Anderson? Yes, it is. Nah, beda kasus lagi dengan yang ini. Is she American? Nah, ini kalau di Indonesia kan artinya apakah dia seorang Amerika, kan? Nah, jadi subjek utama di kalimat ini adalah she-nya. She isn't. Yang B. Nah, untuk kasus ini juga gampang kan? Kalau di situ jawabannya no, berarti tinggal cari not-nya. Cuman yang jadi masalah subjeknya ini siapa? Nah, kalau di Indonesia kan, kita coba Indonesia kan dulu. Is your elder brother married? Artinya apakah kakak lelakimu sudah menikah, gitu kan? Nah, di situ tinggal dipilih jawabannya A, B atau C. Kita pilih yang C. Yang C salah karena belum disingkat. Jadi pilihannya antara A atau B. Kalau yang A itu salah, brother. Kenapa? Karena tidak pasti ini brothernya siapa. Kecuali kalau no, my brother isn't. Boleh, tapi karena tidak ada my-nya, berarti jawaban A itu salah. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. No, he isn't. Oke, kita masuk ke preposition. Untuk sebagian orang preposition memang membingungkan. Nah, sebagai catatan, ketika teman-teman membuat kalimat yang mengarah kepada sesuatu yang khusus, pastikan teman-teman pakai at. Untuk kasus ini, bla 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 LaGuardia Community College, ini termasuk ke yang khusus. Lebih khusus lagi. Kenapa saya bilang khusus? Hemat saya udah ada di college, dia masuk lagi ke komunitas lagi, jadi lebih khusus lagi ya. So the answer is at. I'm at LaGuardia Community College. Go on to the next question. Central Park is lovely blah 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 just now. Ketika teman-teman menemukan kata yang berhubungan dengan season, pastikan teman-teman pakai preposisi in. Jadi gampang, jawaban yang paling tepat yaitu yang in. Central Park is lovely in the snow. Next question. This is not just my computer, it is for blah 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 computer. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan possessive atau kepemilikan. Nah, salah satu tanda kata itu kepemilikan adalah kata
S. Nah, bedanya penggunaan kata petik S ini diatur. Ketika pemiliknya itu tunggal, berarti tanda petik dulu baru S. Tapi ketika pemiliknya itu jumlahnya banyak, jamak, S dulu, baru kemudian tanda petik. Seperti yang sudah Miss Tiwi tuliskan di gambar ini. Tapi kalau teman-teman kurang jelas itu tulisannya apa, teman-teman langsung follow Instagram Miss Tiwi di @kamisenglish_. Oke. Balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau diartikan bahasa Indonesianya artinya ini bukan hanya komputerku. Ini komputer murid keempat murid-murid lainnya. Kira-kira seperti itu kalau diartikan. Nah, seperti yang Miss jelaskan tadi, ketika pemiliknya jumlahnya banyak, teman-teman wajib meletakkan S dulu, baru kemudian tanda petiknya. Jadi jawaban B, C, D itu salah. Jawaban yang paling betul adalah yang A. This is for students' computer. Pertanyaan yang sering terlewatkan juga ini. Nah, rata-rata teman-teman itu salah milihnya karena fokus ke yang mistakes, kesalahan-kesalahan, ya kan? Padahal bukan di situ letaknya. Nah, kalau kita artikan dulu ke bahasa Indonesia, kita nggak akan bingung. Coba. Semua itu bukan kesalahan-kesalahan temannya, ya kan? Nah, they di sini merujuk ke kesalahan-kesalahannya, bukan merujuk ke teman-temannya. Mistakes-nya ini merujuk ke they-nya, bukan kesalahan-kesalahan temannya. Bisa dipahami? Jadi kepemilikannya tetap kepemilikan tunggal. So the answer is A. They're not his friends' mistakes. Bisa dipahami kan? Ya, kita perhatikan lagi di pertanyaan selanjutnya ini. This is those bla 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 toy. Jawaban yang betul apa coba? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, betul. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kids. S dulu baru tanda petik. Yeay. Kenapa D? Karena ada penentu those di sini. Those itu adalah jamaknya that. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kita artikan jadi ini merupakan mainan anak-anak itu. Semua anak-anak itu. Lebih tepatnya begini, ini merupakan mainan semua anak-anak itu. Oke? Jadi lebih clear kan? Well, Miss Dewi rasa cukup dulu sampai di sini ya. Nanti kalau Miss Dewi perpanjang lagi durasinya, nanti teman-teman bosan lagi dengar suaranya Miss Dewi. Oke, untuk tahu pembahasan selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang sering terlewat di English Test Part 3, 4, 5, kalian bisa jadi subscriber Miss Dewi. Jangan lupa subscribe di sini, bagikan supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Oke, bagi teman-teman yang belum nyoba, ayo buruan coba, gratis. Nah, ya, linknya ada di playlist Kamis Inggris. Mesti sudah sediakan linknya tersebut di situ, dan juga materi-materi singkatnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum.